Shalom Bapak Ibu Saudara. Oke, selamat datang buat yang baru, kalian dan istri. Dan kita akan buka sama-sama di dalam Lukas pasal 16 Bapak Ibu. Buka di dalam Lukas pasal 16. Lukas pasal 16 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Yang sudah ketemu katakan senang sekali. Ya, oke, saya akan bacakan ayat yang pertama, Bapak Ibu nanti bacakan ayat yang ke-6, yang kedua, begitu bergantian sampai nanti ayat yang ke-9. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku berbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tak dapat, mengemis aku malu. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Nah Bapak Ibu Saudara, mungkin banyak hamba-hamba Tuhan tidak menjelaskan tentang Lukas 16 ayat 9 ini. Saya akan lebih jelaskan lebih detail lagi Bapak Ibu Saudara. Karena kadang mungkin kita bingung dengan hal-hal yang seperti ini. Kenapa kok kita harus mengikat persahabatan dengan mamon? Nah Bapak Ibu, kita harus tahu lebih dulu, apakah itu yang dimaksud dengan mamon Bapak Ibu? Mamon kalau kita lihat di sini dalam bahasa Aramnya adalah mamona, artinya itu adalah kekayaan atau keuntungan. Setiap kita pasti dipercayai Tuhan sebuah kekayaan, keuntungan, harta, atau apa, itu adalah mamon kita. Mamon adalah sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, atau orang percayakan dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, William Barclay itu memberikan penjelasan tentang kata mamon. Ia mengatakan mamon itu berarti material possession, dalam artian milik secara pribadi. Setiap kita pasti punya milik materi secara pribadi Bapak Ibu Saudara. Mungkin itu pakaian, handphone, atau apapun, itu adalah mamon, sebuah yang kita punya pegang untuk dipercayai. Dan inilah sebetulnya bukan sesuatu yang buruk. Bapak Ibu, mamon itu jelek atau baik Bapak Ibu Saudara? Mamon itu awalnya adalah sesuatu yang baik, karena setiap kita pasti punya mamon. Setiap kita pasti punya sesuatu yang dipercaya, kekayaan, keuntungan, harta, materi, itulah mamon. Setiap kita pasti punya. Kalau kita di dunia tidak punya mamon, kita tahu sendiri kesulitannya bagaimana. Nah, kita mau lihat lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Mamon berasal dari satu kata yang berarti to entrust, mempercayakan. Jadi mamon itu adalah sesuatu yang dipercayakan atas kita. Jadi mamon adalah harta yang dipercayakan mungkin kepada bank, kepada orang lain,
Ya, atau mungkin kepada kita. Jadi mamon itu sesuatu yang dipercayakan. Mungkin kita punya uang atau kita punya satu sejarahnya. Kenapa mamon ini jadi yang jelek? Harusnya mamon itu memang sesuatu yang orang percayakan sama kita, bahkan Tuhan juga percayakan sama kita. Nah, kita mau lihat Bapak Ibu Saudara, mamon itu awalnya adalah sesuatu yang dipercayakan. Mamon bukan lagi sesuatu yang dipercayakan lama-kelamaan, tetapi mamon itu menjadi sesuatu yang dipercaya. Mamon adalah sebuah materi yang seharusnya dipercayakan atas hidup kita. Tapi lama-kelamaan, mamon itu bukan sesuatu yang dipercayakan atau mungkin jadi milik kita, tapi mamon yang memiliki kita. Mamon yang kita percaya malahan. Mamon yang dipercayakan. Yang mungkin dititipkan sama kita. Malah saat ini kita yang menitipkan hidup sama mamon kebanyakan. Kitab suci jelas mengecam orang yang mempercayai hartanya atau kekayaannya atau mamon atau uangnya. Di dalam Mazmur 49 ayat 7 dikatakan, mereka yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyak kekayaan mereka, itu Tuhan tidak suka. Jadi kita tahu bahwa kadang kita itu malah mempercayai uang ketimbang Tuhan. Ada banyak orang yang mengatakan kalau dengan uang semuanya akan beres. Kita lebih mempercayai uang ketimbang Tuhan. Nah, di 1 Timotius 6 ayat 17 dikatakan, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu. Seperti apa? Kekayaan. Jadi kekayaan atau mamon ini jangan berharap sama mamon, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Mamon awalnya adalah sesuatu yang baik yang dipercayakan kepada manusia, tetapi menjadi jelek karena manusia malah saat ini mempercayai mamon, berharap kepada mamon, berharap kepada kekayaan, keuntungan keuangan, supaya hidupnya lebih enak, dan dia mempercayai mamon itu. Bapak Ibu, dan yang ketiga, akhirnya kita tahu mamon bukan menjadi sebuah materi atas hidup kita yang dipercayakan, tapi mamon itu menjadi dewa dalam hidup manusia. Dan akhirnya kenapa para penulis Alkitab menulis kata tulisan mamon dengan tulisan M huruf besar? Karena pada waktu itu mereka tahu bahwa mamon ini bukan sesuatu yang dipercayakan lagi atau materi, tetapi manusia menganggap mamon itu sebagai dewa, Bapak Ibu Saudara, menganggap mamon sebagai tuannya. Nah, jadi perkembangan arti kata mamon ini sudah jelas terlihat bahwa mamon mula-mula tidak ada jeleknya, tapi makin lama makin menjerat manusia. Uang memang merupakan sesuatu yang berbahaya kalau tidak berhati-hati. Maka bukan kita yang menguasai uang, tapi uang yang menguasai kita. Seharusnya dalam hidup ini kita yang menguasai uang. Uang apa yang kita pakai ini untuk apa? Kita yang tentukan. Tapi kadang hidup kita ditentukan oleh karena uang. Ada banyak orang seharusnya kita tahu bahwa uanglah yang harus kita kuasai. Tapi hidup kita ditentukan oleh uang. Banyak orang, aku tidak ditentukan oleh uang kok. Kalau kita tidak ditentukan oleh uang, kita mau ngapain pun terserah Bapak Ibu Saudara. Contoh saja, hari Minggu waktunya aku untuk ibadah. Mamon, aku tahu kamu itu ada di bawahku. Aku percaya, mamon, kamu bisa aku atur untuk kamu datang hari Senin ataupun sampai hari Sabtu. Minggu untuk Tuhan. Tapi saat ini apa? Buktinya adalah mamon yang ngatur. Kalau minggu kamu libur, kamu tidak dapat mamon lebih banyak. Bapak Ibu, inilah kenapa mamon itu jadi jelek. Karena banyak manusia terjerat oleh mamon, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita mau lihat Bapak Ibu Saudara, kenapa mamon akhirnya ditulis mamon yang tidak jujur? Di situ dikatakan bahwa kenapa mamon itu akhirnya ditulis mamon yang tidak jujur dan tidak benar.
Kenapa mamon bisa ditulis seperti itu, Bapak Ibu? Karena kalau kita melihat yang pertama, karena uang itu begitu menarik sehingga kita sering mendapatkannya dengan cara tidak benar dan tidak jujur. Banyak orang karena menariknya uang, menariknya kekayaan, orang mendapatkan kekayaan, uang dan lain-lain dengan cara-cara yang tidak jujur. Makanya mamon disebut mamon yang tidak jujur, mamon yang tidak benar. Karena banyak di antara orang-orang dunia itu mencapai kekayaan, mendapatkan mamon dengan cara-cara yang tidak jujur dan tidak benar. Akhirnya menempellah, melekatlah kata mamon yang tidak jujur dan tidak benar. Nah, mungkin Anda belum pernah mendengar ini dari beberapa hamba-hamba Tuhan, karena kita tahu seringkali banyak hamba Tuhan mengotbahkan tentang motivasi, bagaimana 7 cara sukses, bagaimana 7 cara kelimpahan dan lain-lain. Tapi saya akan lihatkan sejarahnya kenapa mamon itu begitu jahatnya atas hidup kita. Karena yang pertama, karena banyak kita mengambil atau mendapatkan mamon dengan cara yang tidak benar dan tidak jujur. Berapa orang yang mendapatkan mamon ini dengan tidak benar, dengan tidak jujur, Bapak Ibu Saudara? Berapa banyak mungkin kita mendapatkan uang penghasilan kita dan segala sesuatu kekayaan kita dengan sesuatu yang tidak jujur, dengan berjualan yang tidak jujur, dengan melakukan sesuatu yang tidak jujur. Kita mungkin mengambil laba dengan cara yang tidak jujur. Itulah yang membuat mamon dikatakan tidak jujur dan tidak benar. Dan yang kedua, karena pada saat sudah dimiliki, uang sering membawa kita di dalam dosa. Saat uang itu kita dapatkan, seharusnya uang itu harus tunduk atas kita. Tapi kebanyakan malah kita yang jadi tunduk atas uang. Kita jadi kecanduan atas uang. Akhirnya kita masuk di dalam yang namanya dosa. Lupa Tuhan, lupa saat itu, lupa ibadah, Bapak Ibu Saudara. Karena mamon dikatakan seperti itu oleh para menulis di dalam Alkitab. Kenapa mamon dikatakan mamon yang tidak jujur, mamon yang tidak benar? Karena saat kita sudah mendapatkan, seringkali kita terjerat di dalam yang namanya dosa. Nah, Bapak Ibu, pernahkah Anda mengetahui Lukas ini yang menulis tentang mamon? Nanti beberapa waktu lain lagi saya lanjutkan di pasal berikutnya, di ayat-ayat berikutnya tentang mamon. Tuhan ngomong kayak gini, kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, tidak bisa mengabdi kepada Tuhan atau kepada siapa? Kepada Buddha Gautama, kepada Muhammad, kepada nabi lain. Siapakah saingan Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara? Bukan Tuhan agama lain, tapi mamon, Bapak Ibu Saudara. Mamon yang jadi saingan, bukan Tuhan agama lain yang jadi saingan. Nah, makanya waktu kita sudah memiliki, uang sering menjadikan kita masuk di dalam dosa. Yang ketiga, kenapa mamon disebut mamon yang tidak jujur dan tidak benar? Karena uang itu menipu dengan menjanjikan kepuasan, kebahagiaan, tetapi tidak bisa memberikan apa yang dijanjikan. Kadang kita merasa bahwa dapatkan uang, dapatkan kekayaan, kita akan puas dan bahagia. Tapi kita melihat, kalau memang orang-orang kaya, orang-orang yang dapatkan kekayaan atau mamon lebih banyak, itu lebih puas dan bahagia. Tidak akan ada orang kaya yang stres, Bapak Ibu Saudara. Tidak akan ada orang kaya yang bunuh diri. Tapi saat ini kita melihat ada banyak orang kaya yang stres, ada orang kaya yang bunuh diri, Bapak Ibu Saudara. Jadi apa yang dijanjikan oleh mamon itu sebetulnya fana. Dijanjikan oleh mamon itu sebetulnya tidak sesuai dengan apa yang dia janjikan. Pengkhotbah 5 ayat 9 mengatakan seperti ini. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uangnya. Percayalah. Kita contoh aja ya, kita dapat saat ini penghasilan seminggu 1 juta. Besoknya kita tidak akan puas kok, Bapak Ibu Saudara. Kita merasa harus dapat 2 juta. Dapat 2 juta pun kita tidak akan puas. Yang namanya mamon itu tidak akan bisa memuaskan kita. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Pengkhotbah yang menulis adalah siapa, Bapak Ibu Saudara? Salomo. Salomo adalah orang yang terkaya pada zamannya.
Salomo punya banyak hal. Dia punya harta benda, dia punya selek-selek banyak, dia punya banyak hal, Bapak Ibu Saudara. Dia punya kekuasaan, dia punya mamon yang banyak. Pertanyaannya, orang yang paling kaya di zamannya, orang yang paling hebat punya kekuasaan di zamannya, itu mengatakan bahwa mamon kekayaannya ini sia-sia, Bapak Ibu Saudara. Jadi percayalah, kalau kita mengejar mamon, percayalah itu akan sia-sia. Biarkan Tuhan itu ada dalam hidup kita, dan mamonlah yang tunduk dan mengejar kita. Amin. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sering dengar khotbah ini, kita sering dengar kata-kata berkat Tuhan yang menjadikan kaya, tapi jujur, kadang kita nggak mau melakukan untuk kita mencarinya itu berkat dari Tuhan dulu yang kita cari, Bapak Ibu. Saya yang sedihnya kayak gitu, orang-orang Kristen tahu kebenaran, tapi dia tidak tahu tentang kecerdikannya ini. Nah, kita mau lihat lebih lanjut lagi. Saat ini ada banyak mungkin orang bertanya, loh, sudah tahu mamon tidak jujur, sudah tahu mamon tidak benar, kenapa kok kita disuruh bersahabat? Nah, inilah kesalahan kata-kata. Bahkan ada pendeta, yang saya lucu adalah pendeta karismatik, pendeta besar. Ayo kita bersahabat dengan mamon, kita harus bersahabat dengan mamon yang tidak jujur ini. Bapak Ibu Saudara, yang disahabati itu bukan mamonnya. Ini pendeta tidak memperhatikan kata-kata ayat-ayat Alkitab lebih detail lagi. Kita lihat ya kata-katanya, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan bukan kita bersahabat dengan mamon, tapi kita ikat persahabatan. Ini harusnya koma, Bapak Ibu Saudara. Ikatlah persahabatan dengan seseorang, dengan seorang pribadi, dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Jadi mamon itu kita kuasai, kita pakai mamon ini untuk apa? Mengikat persahabatan. Bukan kita bersahabat dengan mamonnya. Mamonnya kita pakai untuk mengikat dengan persahabatan. Gampangnya kayak gini, Bapak Ibu Saudara. Seorang kekasih ingin menjalin hubungan dengan wanitanya, seorang pria ingin mungkin mengungkapkan isi hatinya, mengikatkan hatinya dengan wanita itu dengan cara memberikan seikat bunga. Jadi dalam artian seikat bunga itu dipergunakan untuk menjalin kasih cinta. Bukan dia menjalin cinta dengan seikat bunga. Jadi bukan kita itu bersahabat dengan mamon yang tidak jujur, tetapi kita gunakan mamon yang tidak jujur ini untuk jalin persahabatan, Bapak Ibu Saudara. Konteksnya berbeda. Hamba-hamba Tuhan seringkali menghilangkan kata mempergunakan ini, Bapak Ibu Saudara. Kadang jadinya beberapa jemaat bingung. Kemarin ada yang tanya, Pak, kenapa kok kita harus mengikat persahabatan dengan mamon? Katanya kan mamon itu tidak baik. Kenapa kok kita harus bersahabat malah sama mamon sama dewa mamon itu? Bapak Ibu, bukan itu maksudnya. Kita pakai mamon itu. Mamon jangan pakai kita, tapi kitalah yang pakai mamon. Mamon jangan kuasai kita, tapi kitalah yang menguasai mamon, Bapak Ibu Saudara. Ya, paham sampai sini? Oke, kita mau lihat lebih lagi. Bendahara itu menggunakan mamon yang tidak jujur. Nah, caranya gimana menggunakan mamon yang tidak jujur? Kita mau lihat bendahara itu ternyata cerdiknya, hebatnya bendahara itu. Dia bisa pakai mamon yang tidak jujur itu. Dengan cara gimana? Dia kan bekerja di dalam satu perusahaan atau mungkin orang kaya. Dan dia waktu itu ketahuan menghambur-hamburkan uang. Lalu dia tahu bahwa bentar lagi tuannya datang dan dia akan dipecat. Dia sudah dikasih SP, bentar lagi mau akan dipecat. Dia bingung. Kalau aku dipecat, aku besok itu makan apa? Aku cangkul nggak bisa ngemis, aku malu. Lalu gimana caranya aku untuk bisa untuk hidup ini? Kalau nggak aku mati ini nggak punya penghasilan. Aku mati nggak punya penghasilan. Caranya gimana? Yang ngomong, aku tahu apa
apa yang harus aku perbuat. Nah ini seringkali anehnya adalah orang dunia itu tahu bagaimana caranya kehidupan, tapi orang Kristen maaf nggak tahu caranya hidup, itu loh yang disedihkan. Nah caranya gimana? Dia tahu bahwa di dalam perusahaannya ada beberapa orang yang berhutang sama dia. Lalu ada orang yang berhutang 100 tempayan. Kamu hutang berapa? 100 tempayan. Sudah, saya diskon. Kamu bikin surat utang yang baru, ganti 50 tempayan saja yang hutang muka gitu. Oleh, kamu berapa? Aku 100 pikul gandum. Sudah, ganti aja. Dibikin 80 pikul gandum. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, orang yang punya utang sama perusahaannya ini, jadi utang budi atau tidak? Jadi utang budi kan? Pada waktu jadi utang budi gitu, makanya dia ngomong bahwa setelah dia utang budi itu, dia akan selamat kehidupannya. Kenapa kok dia selamat hidupnya? Karena orang yang utang budi ini kan kamu kan malah tak bantu. Kamu kan tak bantu. Sekarang aku dipecat, belum bantu aku dong. Aku butuh makan ini. Selamatkan hidupku. Bapak Ibu, makanya dia mengatakan gini, aku tahu apa yang harus aku buat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Ingat Bapak Ibu Saudara, yang dipuji adalah kecerdikannya, bukan perbuatan curangnya. Yang dipuji adalah itu kecerdikannya, bukan yang namanya kecurangannya, ya. Yang dipuji adalah kecerdikannya. Sekali lagi. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, ia telah bertindak dengan cerdik. Jadi kecerdikannya itu yang dipuji. Nah, perhatikan, bendahara itu dipuji bukan karena kecurangannya, tapi kecerdikannya. Ia cerdik karena memikirkan masa depan. Dia cerdik loh Bapak Ibu Saudara. Aku enggak butuh. Aku kalau dipecat, aku makan apa besok? Mati ya aku kalau tidak dipecat, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Inilah yang disindir sebetulnya. Tuhan itu nyindir sama orang-orang Kristen. Tuhan mengatakan apa? Kalau kita tahu bahwa seringkali, nih selanjutnya kayak gini. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Katanya anak-anak dunia itu lebih cerdik daripada orang-orang Kristen. Daripada anak-anak terang. Kita ngomong kecerdikannya, bukan kecurangannya. Maksudnya adalah anak-anak dunia lebih rajin, serius, pintar dalam menangani hidup ini daripada anak-anak Allah dalam berusaha mendapatkan pahala di surga. Tuhan ingin ngomong bahwa ini loh, belajarlah dari dia mikirkan tentang masa depannya setelah dipecat itu gimana. Tapi kadang kita orang Kristen tidak mikirkan tentang masa depan kita. Nah, masa depan yang bagaimanakah yang akan kita tahu Bapak Ibu Saudara? Masa depannya gini Bapak Ibu Saudara. Sebetulnya apa yang kita lakukan untuk kebaikan juga untuk kita sesama kita, itu tuh kita sudah investasi mengumpulkan harta di surga. Makanya janganlah engkau mengumpulkan harta yang ada di dunia ini karena ngengat akan menghabisinya, tetapi kumpulkanlah harta di surga. Harta di surga itu kita memiutangi Tuhan. Kita akan membuat yang namanya kita rumah di sana itu lebih baik Bapak Ibu Saudara. Nah, anak Tuhan sayangnya dia merasa aku sudah diselamatkan, sudah tidak perlu berbuat baik, sudahlah tidak perlu lakukan kebaikan, sudahlah tidak perlu namanya amal dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu Saudara tidak mikirkan masa depannya. Gampangnya saya berapa kali saya pernah mengkhotbahkan, Anda bisa lihat nanti di YouTube atau di mana tentang kita itu semua orang Kristen sudah diselamatkan, ya kita sudah dapat kapling di sana. Tetapi untuk pembangunannya, kadang orang ngomongkan rumahku seperti ini di surga, atau hamba Tuhan yang melihat rumahnya besar, rumahnya kecil dan lain-lain. Tergantung apa? Itu tergantung bagaimana kita mengumpulkan harta di surga itu. Apa? Kebaikan kita. Itu untuk kita diselamatkan bukan karena kebaikan, kita diselamatkan oleh karena darah Tuhan Yesus, karena kita percaya Yesus. Tapi untuk kita membangun rumah kita di surga nanti, itu butuh yang namanya amal dan kebaikan kita. Amin. Sekali lagi, diselamatkan bukan karena kebaikan, tapi kebaikan kita itu adalah kita mengumpulkan harta kita di surga. Orang dunia tahu mikirkan masa depan, tapi orang Kristen tidak pernah mikirkan tentang hal ini.
Nah, kita lihat selanjutnya. Karena itu aku menegaskan, biarkan kekayaan ini, dunia ini cenderung membawa, ini bahasa versi TSI-nya, ya. TSI kita mau lihat yang itu, bahasanya itu seperti apa sih maksudnya kok mempergunakan mamon untuk persahabatan. Karena itu aku menegaskan, ini versi TSI ya, biarpun kekayaan dunia ini cenderung membawamu ke dalam dosa, gunakanlah itu untuk mempererat hubunganmu dengan sahabat surgawi. Siapa sahabat surgawi? Itu Tuhan. Supaya ketika habis waktumu di dunia ini, kamu akan diterima di rumah-rumah surgawi. Ini yang membingungkan. Disuruh bersahabat mungkin pakai mamon, lalu kok hubungannya dengan surga itu bagaimana? Seperti yang tadi saya katakan, waktu kita memakai kekayaan, waktu kita memakai mungkin yang Tuhan percayakan atas hidup kita, uang kita, kekayaan kita untuk kemuliaan Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah berhutang. Amin. Tuhan akan perhitungkan itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita mau lihat, ketika orang Kristen, kita tahu bahwa kita itu orang Kristen, disebut apa? Sebetulnya kita disebut sebagai bendahara-bendahara juga loh. Bapak Ibu, kekayaan itu bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Anak itu bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Apa yang kita punyai itu bukan milik kita, itu milik Tuhan. Kita itu cuma pengelola, ya kan? Seringkali banyak orang mengatakan bahwa kita itu pengelola, kita itu bendahara. Nah, kita orang Kristen itu disebut bendahara surga yang disuruh mengelola kekayaan Tuhan. Kita tahu bahwa waktu Adam dan Hawa taruhkan di Taman Eden milik siapa? Milik Tuhan. Adam dan Hawa cuma suruh mengelola di bumi ini, Bapak Ibu Saudara. Semua kekayaan ini milik Tuhan. Kita itu cuma bendahara. Suatu saat kita semua akan dipecat jadi bendahara, Bapak Ibu Saudara. Kata dipecat ini maksudnya kita akan mati. Suatu saat kita semua akan mati. Bahwa kita semua dalam waktu singkat akan dibebaskan dari jabatan kita selaku bendahara di dunia. Kita tidak boleh selalu menikmati semua hal yang sedang kita nikmati saat ini. Kematian akan datang menjemput dan memisahkan kita dari jabatan kita selaku bendahara. Tapi bendahara secara duniawi. Secara rohani, kita itu bendahara saat ini. Hidup kita, kesehatan kita, itu milik Tuhan. Kita yang disuruh mengelola. Kekayaan semua milik Tuhan. Itu kita yang suruh. Usaha kita, warung kita, toko kita, itu milik Tuhan. Tapi kita disuruh mengelola. Suatu saat, Bapak Ibu Saudara, kita semua akan dipecat. Percayalah. Dipecat itu maksudnya adalah kita akan mati. Kita nggak mungkin kalau sudah mati, kita masih ngurus toko lagi. Nggak mungkin bisa, Bapak Ibu Saudara. Itu namanya kita dipecat. Ketika jabatan kita diambil dari Tuhan sebagai bendahara surgawi, maka kita harus mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan setelah kematian. Akan ada penghakiman. Waktu bendahara itu akan dipecat, itu akan harus tanggung jawab kamu. Kamu selama ini nggak mengambilkan, kamu harus tanggung jawab atas hidupmu. Kamu tak pecat. Bapak Ibu Saudara, saat kita dipecat dalam kehidupan ini, saat itu kita akan tanggung jawabkan atas hidup ini. Amin. Seperti bendahara dunia itu, kita bendahara surgawi, kita pun harus mempertanggungjawabkan itu, Bapak Ibu Saudara. Apakah hidup kita dipakai untuk kemuliaan Tuhan atau untuk memuaskan hawa nafsu kita, cari mamon? Mamon kita dipakai untuk kita atau juga untuk memuliakan Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Itu loh, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai terkecoh pakai mamon untuk memuaskan kita, tapi pakai mamon itu untuk bersahabat dengan yang surgawi itu. Amin. Bapak Ibu, di dalam 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19 dikatakan seperti ini. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang di dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik. Ini loh, ini yang dimaksud untuk mempergunakan mamon. Ingat Bapak Ibu, semua ayat-ayat Alkitab itu satu dengan lain itu berhubungan. Tadi kita baca Lukas, tapi saat ini kita baca 1 Timotius 6 ayat 17. Ini juga mengaktifkan yang Lukas tadi. Peringatkanlah kalau kita semua dipercayai atas mamon, agar mereka berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Hidup yang sebenarnya di mana?
di kekekalan. Kita akan dapatkan di dalam rumah abadi itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi apa yang harus dilakukan untuk kita mempergunakan mamon yang tidak jujur itu adalah kita pakai untuk bersahabat dengan yang surgawi itu. Dan percayalah, kalau seumpama mamon itu sudah tidak bisa dipakai lagi dalam artian kita sudah mati, kita akan dapatkan kemah abadi itu. Kita akan dapatkan bangunan rumah kita itu lebih baik, Bapak Ibu Saudara. Peringatkanlah agar mereka berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang dan hidup yang sebenarnya. Bapak Ibu Saudara, saat ini Anda jadi hambanya mamon atau Anda jadi tuannya mamon, itu terserah Anda. Pakai mamon itu untuk memuliakan Tuhan. Dan saya percaya saat kita membuat erat kehidupan kita dengan sahabat surgawi kita, percayalah Tuhan tidak akan pernah berhutang dalam hidup ini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan percayalah gini, Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu lagi saya akan mendalami Alkitab lebih lagi bagaimana seharusnya kita itu di dalam kekristenan juga hidup di dalam yang namanya kelimpahan. Nah, kita akan melihat bagaimana hidup kita itu secara alkitabiah harusnya kita juga bisa menikmati di dalam Tuhan seperti itu. Karena seringkali juga Bapak Ibu Saudara, kalau saya hubungkan dengan ayat-ayat tadi, orang dunia lebih cerdik manajemen uangnya daripada orang Kristen lebih tidak cerdik dalam manajemen uangnya. Bapak Ibu, percayalah kalau kita sebagai orang Kristen tidak cerdik dalam manajemen keuangan, kita akan kocar-kacir. Kita akan banyak berhutang, kita akan banyak mengalami banyak hal dalam hidup ini. Nah, saat ini kita mungkin perlu untuk belajar lagi bagaimana kita mengelola keuangan kita. Nanti kita akan bahas ke depannya bagaimana cara kita mengelola keuangan kita, bagaimana supaya kita itu tahu dalam hal ini, Bapak Ibu Saudara. Saya bisa pastikan di dalam kita bekerja saat ini, saya akan pasti sharekan saja Bapak Ibu Saudara, selama ini persembahan dan lain-lain yang Anda berikan itu tidak saya pakai untuk saya cuma ngambil dari beberapa orang yang memberikan perpuluhan dan saya ada pekerjaan sendiri. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini percayalah bahwa kita ada kas dan tidak pernah minus. Saat ini ada banyak gereja-gereja besar. Saya pernah kerja di gereja Mega Church sendiri, bahkan itu penghasilannya bulanannya kalau zaman dulu kita ratusan M. Saya percaya saat ini mungkin mainnya sudah T, Bapak Ibu Saudara. Tapi beberapa kali pernah nol kasnya, Bapak Ibu Saudara. Beberapa kali pernah nol. Kemarin saya juga ngobrol sama satu pendeta di Magelang ini, termasuk lumayan besar. Tapi ternyata dia masih punya hutang di satu hotel, nggak saya sebutkan, 60 juta sampai saat ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita orang Kristen tidak bisa manajemen keuangan, kita pun akan kesulitan di dalam hal ini. Makanya kita tahu bahwa mamon itu harus jadi tunduk atas hidup kita, bukan mamon yang menguasai kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita. Bapak Ibu, saat ini percayalah pakai mamon yang ada untuk kemuliaan Tuhan. Jangan sampai kita dikuasai oleh mamon, tapi kita harus menguasai mamon. Salah satu contoh yang paling gampang untuk kita tahu, contohnya untuk kita dikuasai mamon. Saya mau ngomong seperti ini, sahabat milik siapa? Sahabat milik mamon atau milik Tuhan? Kalau milik Tuhan, berikan apa yang memang menjadi milik Tuhan, kasih ke Tuhan. Tapi kalau memang sahabatmu untuk mamon, ya silahkan kasihkan mamon. Tapi Tuhan katakan bahwa orang yang tidak akan bisa mengabdi kedua Tuhan. Kalau kita memberikan sahabat itu ke mamon, berarti Tuhan kita bukan Tuhan. Dan Anda tahu, orang Kristen belum tentu masuk ke surga. Saya bisa pastikan Anda itu tuannya Tuhan atau mamon. Gampang sekali. Berikan apa yang memang menjadi milik Tuhan untuk Tuhan. Berikan kepada Tuhan apa yang memang menjadi milik Tuhan. Kalau sahabat itu milik Tuhan, berikan sahabatmu sama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Bapa, urapi setiap kami ya Tuhan. Ku ingin lebih dari segalanya.
Lebih dari segalanya ya Tuhan, kami mengingini Tuhan.